Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu majelis taklim secara jenis dan fungsi. Yang pertama adalah jenis majelis taklim. Berdasarkan kelompok sosial, majelis taklim dikhususkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, atau campuran. Maksudnya adalah muda-mudi atau para wanita. Yang kedua adalah berdasarkan mengikat peserta. Mengikat peserta adalah tempat untuk pelaksanaan majelis taklim tersebut, seperti di masjid atau mushola, RT RW, instansi atau kantor atau organisasi tertentu. Yang selanjutnya adalah fungsi majelis taklim. Yang pertama, sebagai keagamaan, adalah untuk memperkuat pemahaman Islam untuk masyarakat agar bertakwa. Yang selanjutnya adalah pendidikan. Maksudnya adalah untuk pusat pembelajaran masyarakat. Yang ketiga, sosial. Majelis taklim berfungsi juga untuk silaturahmi, dialog ulama antar umat. Yang selanjutnya adalah seni dan budaya. Majelis taklim juga bisa untuk mengembangkan seni dan budaya Islam. Yang selanjutnya adalah ketahanan bangsa, adalah untuk pencerahan kehidupan beragama dan berbangsa. Masuk ke poin yang kedua, yaitu manajemen pembelajaran. Definisi manajemen pembelajaran. Proses adalah proses tujuan organisasi melalui POAC. Apa itu POAC? Yang pertama, P yaitu planning atau perencanaan, O yaitu organizing yaitu perorganisasian, yang selanjutnya adalah A actuating atau pelaksanaan, yang selanjutnya adalah controlling atau pengawasan. Yang selanjutnya adalah keterampilan pengelolaan pembelajaran. Yang pertama, perspektif adalah cipta dan jaga kondisi belajar optimal. Maksudnya adalah sikap tanggap, pemberian petunjuk jelas, dan penguatan. Yang selanjutnya adalah kuratif, adalah kebalikan kondisi pembelajaran. Maksudnya adalah modifikasi perilaku, manajemen kelompok, atasi konflik dengan humor atau isyarat. Kesimpulan dari materi A dan B adalah, yang pertama, majelis taklim berperan multifungsi. Maksudnya adalah bisa dari keagamaan hingga ke sosial. Yang kedua adalah manajemen pembelajaran efektif butuh perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang ketiga adalah guru perlu keterampilan proaktif dan kualitatif untuk menciptakan lingkungan belajar yang ideal. Sekian dari pemateri pertama, lanjut ke pemateri yang kedua. Oke, baik, selanjutnya yaitu materinya yaitu ringkasan manajemen tenaga pendidikan dan peserta didik. Nah, manajemen guru adalah bagian penting dari pengelolaan sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM dalam pendidikan, yang bertujuan mencocokkan kebutuhan organisasi dengan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Fungsi utamanya yaitu meliputi rekrutmen, pelatihan, motivasi, penempatan, pengajian, evaluasi kinerja, serta perencanaan kebutuhan masa depan. Nah, guru memegang peran sentral dalam mencapai tujuan pendidikan, seperti yang ditekankan dalam deklarasi Eindhoven, karena kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kinerja dan motivasi mereka. Manajemen guru yang buruk seperti gaji rendah atau sistem evaluasi tidak jelas, dapat menurunkan motivasi, meningkatkan absensi, bahkan memicu resignasi yang akhirnya merugikan mutu pendidikan. Terus selanjutnya yaitu selain itu manajemen guru juga terkait dengan efisiensi anggaran, mengingatkan guru merupakan mayoritas pegawai negeri dengan gaji menyerap sekitar 70% anggaran operasional Kementerian Pendidikan. Terus negara berkembang khususnya menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan guru sambil menjaga kualitas dan keseimbangan biaya. Nah, untuk solusinya itu memerlukan pendekatan holistik, mencakup perencanaan SDM (sumber daya manusia), rekrutmen berbasis kompetensi, pelatihan berkelanjutan, serta sistem pengajian adil, kemudian pemantauan kinerja yang transparan. Nah, ada beberapa poin yaitu proses rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen adalah tahap menarik calon guru untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Sedangkan seleksi bertujuan memilih kandidat terbaik berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Keduanya krusial untuk memastikan lembaga pendidikan
mendapatkan SDM yang komponen. Terus selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan adaptasi guru terhadap tuntutan pekerjaan, baik untuk kebutuhan saat ini maupun masa depan. Hal ini mendorong peningkatan prestasi individu dan institusi. Terus selanjutnya penilaian kinerja. Evaluasi kinerja guru dilakukan untuk mengukur kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas serta mengidentifikasi peluang pengembangan. Hasil penilaian menjadi dasar perbaikan kualitas kerja dan pengambilan kebijakan SDM. Nah, mungkin itu materi yang saya sampaikan. Baik, materi selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana. Sarana adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan, sarana pendidikan mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang mendukung proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat dan media pengajaran. Sarana pendidikan penting untuk kelancaran proses belajar mengajar. Menurut tim penyusun pedoman pembakuan media pendidikan, sarana pendidikan mencakup semua fasilitas yang diperlukan, baik yang bergerak maupun tidak, agar tujuan pendidikan tercapai dengan efektif dan efisien. Sementara itu, prasarana berarti alat yang tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan seperti lokasi, bangunan sekolah, dan sumber daya finansial. Prasarana pendidikan adalah perangkat dasar yang mendukung proses pendidikan di sekolah. Dapat disimpulkan, sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang secara langsung mendukung proses pendidikan, terutama dalam belajar mengajar. Ini termasuk fasilitas yang bergerak seperti alat-alat dan yang tidak bergerak seperti gedung, yang membantu pencapaian tujuan pendidikan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sementara itu, prasarana pendidikan adalah fasilitas yang mendukung proses pendidikan secara tidak langsung. Contohnya ada. Oke, selanjutnya yaitu materi yang terakhir yaitu manajemen keuangan. Tujuan perusahaan adalah memaksimalisasi nilai perusahaan dianggap lebih baik dari memaksimumkan keuntungan. Yang terakhir ingin mempunyai kelemahan yang bersifat jangka pendek, mengabaikan biaya penyusutan, dan mengabaikan nilai waktu dari uang. Sekian dari saya.